والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu sedanten, jamaah Langgar Darussalam yang dimuliakan oleh Allah. Saderenge kula pengajian, wonten setunggal kiai sepuh niku cerita. Ceritanipun beliau mengutip ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dawuhipun kiai niku, dari ucapan Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali ini menyatakan di dunia niki sesuatu yang paling hebat, paling keras, paling kuat, ada sebagian orang yang menyebut adalah makhluk Allah yang bernama besi, hadirin. Besi, ya itu adalah makhluk yang luar biasa kuatnya. Buktinya digunakan untuk segala sesuatu kekuatan. Untuk menguati rumah pakai besi. Untuk segala sesuatu kendaraan pakai besi. Tetapi ternyata katanya besi niku ada yang mengalahkannya, yaitu api, hadirin. Geni niku saged mengalahkan api, sebab setegar-tegarnya sekuatnya geni, sekuatnya besi niku ketika kemudian berada di dalam kobaran api meleleh dan mencair. Berarti yang namanya api itu lebih hebat dari besi. Tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, api yang begitu hebat itu ternyata juga ada yang mengalahkan. Yang mengalahkan adalah air. Napa hadirin? Air. Aing. Nah, kemudian air yang begitu hebat itu bisa menjadi banjir, menjadi air bah, segalanya disapu bersih. Tapi ketika air ini kemudian seperti air laut naik ke atas, menjadi gumpalan awan, nanti kemudian menjadi hujan. Ketika di atas air yang begitu banyak ini, ternyata ada yang mengalahkan. Ada yang mengarahkan dan mengalahkan apa? Angin, hadirin. Dia dibawa kemana? Begitu angin mengarahkan ke situ, turunnya hujan ke situ. Jadi air ini ada yang mengalahkan, yaitu angin. Tapi hebatnya angin yang demikian ini, hembusannya bisa menghancurkan segalanya. Ternyata ada yang mengalahkan air ini. Yang namanya angin ini apa? Gunung tinggi yang menjulang. Jadi gunung yang kokoh niku, hempasan angin bagaimanapun pecah, hilang. Yang demikian ini angin itu kalah, kena tegaknya gunung. Tapi kata Sayyidina Ali, gunung yang tegak seperti itu yang hebat, ada yang mengalahkannya, manusia, hadirin. Ternyata gunung yang hebat ini dikalahkan manusia, dikeruk, titik-titik, ya, deruju niku. Dikeruk gampingin, entek hadirin. Ya. Jadi yang namanya gunung gamping telas kena menungso niki. Hebat menungso niku. Jadi ternyata yang hebat itu manusia. Tapi ternyata manusia yang begitu hebat ini ada yang mengalahkan makhluk Allah, yang mengalahkan manusia. Napa? Ngapunten, ngantuk.
Masih hebat ya apa? Ya. Jadi tegaknya begini, tampilannya atletis, ngale-ngale elemen, ya gitu. Tapi lek kena ngantuk jegluk hadirin. Ternyata ada makhluk Allah yang mengalahkan manusia. Dados lek jenengan Bapak Ibu kemudian ketok ngantuk, kula mboten menyalahkan, menyadari memang ada yang mengalahkan. Ya. Tapi ternyata ngantuk makhluk Allah nih yang namanya ngantuk niku, ngantuk tidur. Itu ada yang mengalahkan apa? Susah hadirin. Orang kalau sudah susah dintenteni THR kok gak teko-teko, niku gak iso turu hadirin. Sing tinteni apa enggak ada sing tinteni. Ya, ya. Jadi susah yang demikian ini. Susah niku menyebabkan tiang boten saged tidur. Oleh karena itu, lek kepingin ngaji, kemudian mboten gampang ngantuk, dengan berangkat ngaji dalam kondisi susah. Ya, insya Allah melek terus. Sebab kadang-kadang omongan gak enak. Saman lek gak iso turu, kalau pengajian, gak enak kan. Saman lek kangen lan turu no oma, kalau pengajian itu loh, 5 menit 10 menit bablas insya Allah keturun. Kan gak enak di omongan gitu. Ya, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian kita kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Di dalam ungkapan kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini, setelah zakat fitrah kita bahas, fasal berikutnya yang kita bahas tentang golongan penerima zakat. Disebutkan dalam ungkapan kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini, wa tudfa'uz zakatu, dan diserahkan, diberikan, az-zakatu, zakat itu bisa zakat mal, bisa zakat fitrah. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Diberikan kepada siapa zakat itu, baik zakat mal maupun zakat fitrah, ilal asnafi tsamaniyati, kepada 8 golongan. Alladzina dzakarahumullahu, yang sudah dituturkan oleh Allah 8 golongan itu fi kitabihil azizi, di dalam Al-Quran. Al-Quran surat At-Taubah ayatnya 60. Fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil ila akhiril ayah. Nah, 8 golongan ini yang kemudian mendapatkan bagian daripada zakat mal maupun zakat fitrah. Ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 niki, itu diawali dengan ungkapan innama. Dawuhipun Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam Hasyiah Fathul Qarib, lafadz yang diawali dengan innama dalam nahwu namanya adatu hasrin, tujuannya untuk mengikat, membatasi yang tidak masuk 8 golongan ini bukan bagian dari yang diberi zakat. Karena sudah dibatasi dengan innama. Hanyalah, ya, sesungguhnya hanyalah zakat itu untuk, jadi yang lain nggak bisa masuk. Jadi kalau bukan bagian daripada 8 kelompok niki tidak boleh. Dan kalau kita lihat 1 sampai 8 itu semuanya bentuknya manusia. Baik fuqara, masakin, amilin itu semuanya manusia. Bentuknya al-ashkhas, bentuknya manusia. Jadi sehingga kalau kemudian nanti zakat ini diberikan kepada yang bukan manusia, hukum zakat mal atau hukum zakat fitrah mboten sah. Contoh, zakat akhirnya digunakan bangun pondok, mboten sah. Zakat digunakan damel bangun masjid,
zakat digunakan untuk membangun jembatan. Itu mboten sah. Karena semua 8 kelompok niki menungso kabeh, bukan bangunan. Ya, ini menjadi catatan kita. Nah, kemudian di sini dikatakan 8 kelompok niku, ya, dikatakan di sini huwa zahirun ghaniyun 'anis syarah illa ma'rifatul asnafil madhkurah. Firman Allah Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 niki sudah zahir, jelas, ghaniyun 'anis syarih, semoga, artinya tidak butuh keterangan panjang lebar, orang juga sudah tahu. Ya, hanya saja pengetahuan tentang person-personnya, orang per orangnya ini yang diperdalam saja. Dari kata fuqara itu jamak, bentuk mufradnya fakir. Ya, di sini dikatakan fal faqiru fi zakati, yang dimaksud dengan orang fakir, ya, di dalam bab zakat ini huwaladzi la malalahu wala kasba, harusnya kan wala kasba yaqa'u mauqi'an fi min hajati. Yang dimaksud dengan ungkapan apa? Yang dimaksud dengan ungkapan fakir itu seseorang yang memang tidak punya harta. Dilihat dari rumahnya, me ono omah tok, ya, rumah Padang lah, Padang Jinglang kan apa-apa nipun. Ya, kan wonten rumah makan Padang, niki Padang pun omahe. Ya, ini. Diarani omah kok gak ono perkakase. Diarani gudang kok gak ono barangi. Jadi nggih mek wong tok niki. Lah niki termasuk, ya, orangnya yang menempati, yang punya rumah itu fakir. Kemudian fakir itu juga tidak punya kasab, pekerjaan yang tetap. Ya, dia tidak punya pekerjaan yang tetap, yang pekerjaannya itu yaqa'u mauqi'an min hajati, pekerjaan itu bisa mencukupi kebutuhannya. Dia tidak ada itu. Lah, niku kelompok fakir hadirin. Nah, Kemudian yang perlu dikatakan, ya, atau ada ungkapan yang gampang lagi dalam kitab Kifayatul Akhyar itu, yang namanya fakir itu dilihat dari orang yang bekerja. Katakanlah kebutuhannya niku 100.000 setiap hari, hadirin. Ya, kebutuhannya itu 100.000. Ya. Tetapi yang didapatkan di bawah separuh untuk mencukupi sandang, pangan, papan, ces-cesan, paketan, ya, itu butuhnya niku, ya, sakjane sedina iku 100.000, hadirin. Tetapi dapatnya di bawah separuh. Butuh 100, kadang-kadang oleh 40. Kadang-kadang oleh 45, sing 10 dijoko koncone diutang, ternyata ya gak teko, gak balik. Jadi gak pernah separuh, di bawah separuh. Itu namanya fakir. Nah, ini nanti yang mendapat bagian zakat mal atau zakat fitrah. Nanti kalau kurang jelas ditanyakan lagi. Kemudian kelompok yang kedua, wal masakini, kelompok orang-orang miskin. Masakin jamak dari miskin. Wal miskinu, sedangkan yang dimaksud dengan miskin ini man qadara ala malin, orang yang memiliki harta. Kalau dikatakan harta, dia ada. Bupet ono. Malah di atas bupet itu, ya, ada ajenas wa ashkal, ada macam-macam. Ya, lek bupeti ahli ilmu kan isine kitab. Niki mboten, ya, rantang, sablukan, ya, rantangnya wakil ono sablukan, ya, macam-macam lah niku. Ya, niki. Kemudian lagi, ya, au kasbin, dia ini juga memiliki pekerjaan tetap, ya kau kullun minhuma mauqi'an min kifayati. Seharusnya harta dan pekerjaan tetap mencukupi, tapi karena kebutuhan kesehariannya banyak,
dia enggak wala yakfihi, enggak cukup hadirin. Di sini dicontohkan kaman yahtaj ila asyarah darahim wa indahu sab'ah. Butuhnya 10 dirham tapi dia cuma punya 7 dirham. Butuhnya 100.000 tapi oleh nemek 70.000. Pekerjaan tetapnya ada. Ya, tapi masih kurang mencukupi. Ya, hartanya ada tapi tidak terlalu banyak. Nah, niki. Ini yang dinamakan miskin. Nanti masih kurang jelas bisa ditanyakan. Kemudian lagi fuqara masakin wal amilina 'alaiha. Amilina 'alaiha jamak, ya jamaknya itu dari mufradnya amil ini. Nah, siapa yang dimaksud dengan ungkapan amil yang kemudian mendapatkan bagian zakat? Wal amilu niki jenengan tingali manista'malahul imamu. Manusia orang yang dipekerjakan, dikaryakan oleh al-imam. Dimaksud al-imam di sini itu adalah pemerintah, dari presiden kepada menteri agama, gubernur, bupati atau wali kota. Sampai situ hadirin biasanya. Itu yang disebut dengan ungkapan al-imam. Nah, ala akhdis sadaqati untuk mengambil zakat-zakat, wadaf'iha setelah mengambil, menyerahkan zakat-zakat itu, lil mustahiqiha kepada para mustahik zakat. Itu namanya amil. Jadi kalau melihat definisinya ini, amil itu harus diangkat, dibaiat oleh pemerintah. Tetapi kalau kemudian ada sekelompok orang kemudian ngadakno kegiatan zakat, ya kok kemudian cul-culan ngadeg dewe, tidak ada yang namanya pengangkatan daripada imam pemerintah, ini bukan amil, panitia zakat. Panitia zakat itu biasanya dalam kitab disebut mutabarrian, sukarelawan. Bahasa sukarelawan niku berarti mboten masuk niki hadirin, mboten masuk amil. Ya kerjanya nggih sukarelawan niki golek ganjaran hadirin, gak golek beras, ya golek ganjaran, harusnya begitu. Ya ini. Nah kalau sudah begitu itu dia tidak masuk. Apalagi kalau statusnya kemudian jadi wakil. Wakil itu dia mendapatkan mandat dari muzaki untuk menyerahkan barang zakat, ya zakat fitrah kepada mustahik wakil. Maka wakil enggak boleh mengeksekusi barang zakat itu untuk dirinya sendiri. Mboten angsal. Jelasnya ngeten. Contoh nih, ya. Contoh nih katakanlah ya. Sahabat kula niki paling kula Mas Bambang niki katakanlah punya anak perempuan sudah besar ya, kemudian mau menikah. Kemudian ya mau dinikahkan dengan seseorang laki-laki yang sudah ada, diwakilkan oleh sahabat Mas Bambang niki kepada Kaji Ismail. Ji, saman sing nikahno anakku. Siap gitu. Ya. Akhirnya atau kemudian katakanlah kepada yang lain ya, kepada seseorang yang kemudian diwakilkan, fulan wis jenengan jenengan nikahkan yoga kula, nggih pun jenengan wakil kula nggih ya. Kemudian oleh wakilnya niku dicekel tangan sing lanang ya, karena dia wakilnya apa itu wali putri niki, begitu dia baca ditingali buku akad nikah, loh lah kok si enom. Waduh, ayo rupane namanya iki. Ngapunten nggih Mas, kula nikah dhewe nggih, mboten susah jenengan sepurane. Kula nggih lho, berarti wakil sekaligus yang mboten angsal niki. Niki kan mengeksekusi sendiri. Makanya mboten sah niku. Sama dengan kemudian ada orang kemudian Mas nyun sewu niki kula enggak ada jam jenengan sadeaken di dalam fikih ngoten. Akhirnya nggih wakil nggih sampean sate nggih 50.000 angsal. Lek terpaksa 40 gak apa-apa wis. Ya, akhirnya kalau sing wakil niku wau didelok jame apik rek.
tak tuku dhewe. Mboten angsal hadirin. Wakil sekaligus mustari, wakil sekaligus pembeli mengeksekusi mboten angsal. Harus dibatalkan dulu wakalahnya. Lah sama dengan niku wau zakat. Dia sebagai wakil sekaligus pengambil barang zakat. Sing napa niku mustahik mboten angsal ngoten niku. Ya, apalagi kalau statusnya memang mampu. Ya. Dan kalau toh kemudian di dalam bab amil itu, ya, andai kata amil dibolehkan mengambil, itu hanya bolehnya ujratul mithli. Ongkos biasa nih wong kerja sakmono jam niku ongkosnya sekian ribu diwujudno beras. Ya paling-paling nggih andai kata memang ngambil nggih 7 kilo, 8 kilo lah umpamanya atau 5 kilo lah. Niki nggawane sak kintal iki. Ya, digawa dhewe kon sak kintal panitia kabeh sak kintalan. Lah terus fuqara masalah 2,5 kilo cukup pun niki. Wah, gak tepak niku hadirin. Ya, niki. Jadi hanya sebatas itu dia mengambil itu. Ongkos kerjanya niku. Nah, karena kemudian panitia umumnya tidak diangkat oleh pemerintah, yang diangkat pemerintah itu ada. Namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional itu. Ya, itu diangkat. Ya. Lazisnu niku juga diangkat. Tapi mereka sebatas melaksanakan seharusnya. Ya, itu. Seharusnya kalau kemudian bisa diangkat oleh oleh pemerintah, bisa. Katakanlah langgar musola Darussalam niki panitianya sudah ditunjuk. Kemudian ada yang dekat dengan Pak Setiaji, wali kota. Ditelepon, Pak, sampean nganggur ini dilut, Pak. Ya, akhirnya mriki Pak Setiaji, wonten nyun sewu, Pak Ustad, niki konco-konco ngadakno kegiatan amil. Jenengan angkat, mun, kula angkat sinten-sinten niki yang kula angkat sebagai amil ten langgar. Dadi hadirin, karena yang ngangkat wali kota, memang penguasa al-imam. Tapi lek ngangkat RT, turun hadirin. RW, dereng hadirin. Karena dinamakan daerah itu, balad itu ya ukurannya kota atau kabupaten itu. Nah, niki. Jadi kalau toh kemudian panitia bukan amil, ya jangan mengambil barang zakat. Lah terus solusinya ya apa Ustaz? Wong-wong kan ya jenenge mosok gak nggih. Kita cari solusi yang sama-sama enak. Solusinya di samping panitia ini menyebarkan proposal untuk zakat fitrah di Langgar Darussalam, juga menyebarkan proposal sumbangan donatur, sedekah infak untuk segala kelancaran kegiatan zakat fitrah di Langgar Darussalam. Segala kelancaran itu kan terserah kemudian cara menerjemahkan. Bisa digunakan untuk beli kreseknya, itu kan untuk melancarkan. Untuk konsumsinya, bisa jadi untuk membayari para panitia, supaya tidak usah beras, duwe ae. Wis sampean gak usah beras, ojil. Ya, duwe ae wis. Ya ini, akhirnya panitia malah milih duwe karena apa? Lebih besar. Ya, lebih besar ini daripada ya kita butuh duit hari-hari ini, gak butuh duit ya bisa bayari panitia sedanten. Lah kalau sudah begitu sampun beras itu maksimal kepada mustahik yang berhak. Dan ingat hadirin, masih ingat dalam catatannya Al-Maghfurah Guru kita Kiai Basori Alwi itu memberikan catatan tentang amil. Kalau ada panitia zakat atau amil karena diangkat oleh pemerintah, dia ikhlas berbuat, ikhlas bekerja, golek ridhone Allah, ganjarane tiyang kados ngeten iki kal jihadi fi sabilillah. Ganjarane kok ganjaran jihad di jalan Allah. Loh, ganjaran jihad itu paling gede hadirin. Kalau cuman kena beras-beras ngeten kurang, enggak ada apa-apanya. Makanya itu dalam hadisnya Nabi itu sampai seperti itu. Maka ini menjadi kita tanamkan kepada teman-teman ya yang seringkali mengadakan kegiatan ini,
Kalau Anda tidak berhak mengambil, kemudian mengambil, itu risikonya akhirat. Dan kemudian kalau Anda tidak mengambil karena memang tidak berhak, golek ridhoni Allah dan memudahkan muzaki dan gampanglah mustahik, Anda dianggap kal mujahid fi sabilillah. Koyok-koyok jihad di jalan Allah, ganjarane gede. Nah, ini harus ditanamkan yang seperti ini. Niku berkaitan dengan amil. Nanti masih kurang jelas ditanyakan. Ada lagi kemudian yang namanya wal mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang dilunakkan hatinya artinya mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, yang dimaksud dengan orang yang masuk Islam itu salah satunya di sini diambilkan man aslama wa niyatuhu dha'ifatun fil Islam fayuta'allafu bidaf'iz zakati lahu. Yang dinamakan mu'allaf orang baru masuk Islam, orang yang baru masuk Islam sedangkan niatnya masih lemah di dalam Islam, perlu dilunakkan dengan diberi zakat. Sebab pengalaman para mu'allaf di hadirin, salah satunya yang kemarin sering, karena di Masjid Jama itu sering kita menandatangani mu'allaf itu, ya. Kemarin itu yang terakhir, ya, yang datang kepada kita dan kemudian dilatih sholatnya sudah benar setelah syahadat, seminggu suruh kembali latihan sholat tadi. Setelah itu kemudian dia ngaku, dia ini pekerjaannya tukang ngetik, yang biasa digunakan teks untuk pendeta itu, dia bagian tukang ngetik. Karena kemudian dia masuk Islam, itu diputus kerjanya hadirin. Karena tiap bulannya dia mendapatkan gaji 4 sampai 5 juta. Juru ngetik tok. Ya, itu dapatnya sekian, begitu enggak ada, ya sudah kosong. Ini kan kalau enggak siap goncang hadirin. Ya, makanya kemudian dibantu dengan barang zakat. Sampai kapan Ustadz mu'allaf ini? Sampai dia punya pekerjaan tetap. Sampai kuat keimanannya. Ya memang tidak ada waktunya. Ya, kalau dianggap 2-3 tahun kelihatan dia sudah punya pekerjaan tetap, dia sudah istiqomah ibadah, berarti mu'alafnya sudah lepas. Sudah enggak harus dibantu dengan zakat. Tapi kan kadang-kadang orang masih 20 tahun sih ngaku mu'alaf toh. Iki rada apa ya, Din? Ya niki. Jadi memang ada akhirannya itu. Akhirannya apa? Ya memang tidak ditentukan waktu, tidak ditentukan tahun, tapi dilihat dia sudah punya pekerjaan yang tetap. Rupanya mencukupi. Kemudian rupanya imannya mulai sudah kuat. Buktinya apa? Tahlil ngemelok, istighosah melok, pengajian nggih wonten, jamaah 5 waktu, imannya mulai kuat. Berarti lepas mu'alafnya. Ya, andai kata enggak dibantu, enggak apa-apa sudah. Nah, niku ngeten iki relatif, tidak ada ukuran tahunnya itu. Kemudian lagi tadi mu'alaf dibagi menjadi 4, tapi ya, kita bahas kapan-kapan ya. Sedangkan ada di dalam ungkapan hadis ayat Al-Qur'an tadi setelah mu'af wa fi riqab. Riqab niku budak ini. Ya sekedar mohon kita sampaikan wa humul mukatabuna kitabatan sahihah. Sekalipun ini sudah tidak ada, budak itu, jangankan dia punya sesuatu, dirinya sendiri dia enggak punya. Jadi kalau dalam fikih, ya katakanlah ada budak berjalan, ngoten, moron jenengan ngesak ngekei 20.000, mas kayak sampean, suwun mas diterima. Begitu sudah dikopet diterima itu, otomatis 20.000 itu langsung menjadi milik sayyidnya, tuannya. Loh, bukan milik budak, yuk gak duwe apa-apa. Jangankan duit itu mang, awake lo gak milik duit deh. Nah, budak ini kemudian kepingin memerdekakan diri, namanya merdeka bersyarat. Nah, merdeka bersyarat itu akhirnya sayyid atau tuannya memberikan kesempatan dia untuk bekerja sekian tahun, golek duit sekian juta. Katakanlah 20. Ya wis, pakai waktu 5 tahun, saman golek duit 20 juta. Maka dianggap sudah merdeka. Sayyid tuannya enggak boleh menyuruh apapun.
karena dianggap sudah merdeka tapi bersyarat harus membayar tadi itu. Nah, begini ini dibantu dengan zakat tadi supaya apa? Ndang lunas dia segera bisa bebas. Sebab ikut membebaskan budak, fakku rokobah, itu sama dengan dibebaskan dari panasnya api neraka. Nah, ini hadirin. Kemudian lagi wal gharim. Gharim niku di sini halaman selanjutnya niku. Gharim itu ada macam-macam itu, ya. Tetapi saya singkat mawon, yang dinamakan gharim ini kurang lebih begini. Ya, gharim ini bisa jadi wujudnya gharim, yang pasti gharim itu orang yang terlilit hutang, tenggelam di dalam hutang yang dia mboten saged nyaur. Sebabnya apa? Ada sebabnya yang dibolehkan agama. Ada dua kelompok yang berseteru hadirin. Kelompok ini mengatakan, atau dua orang berseteru A dan B. Kata si A, si B ini enggak ada utang tengkulo 2 juta. Dan belum disaur. Kata si B, sudah, wis tak sahur, cuman gak ada kwitansi ini. Ya, akhirnya dua orang ini bentrok. Lah, si C ini yang kemudian di tengah-tengah kemudian menengahi. Pun sampai tukaran. Sama wong loro sik dulur. Ya, ana apa? Daen utang aku Mas 2 juta tapi durung sahur. Loh Mas wis tak bayar. Anjene aku lali njak kwitansi wis kok, dhewe aja lali. Pun ngeten, pun. Wis sampean wis yakin wis? Yakin Mas wis. Sudah, sampean selesai sudah. Sedangkan yang ini yang tadi wasit di tengah tadi, ya Mas, sampean nek nagih aja nang si B, nang aku ae. Aku sing nyelesekno. Sampean tak bayar. Kayak ana waktu seminggu tak bayar. Tapi sampean islah yo, damai yo. Ojo sampai tukaran. Loh, mengislahkan begini dan dia harus menanggung dana niku wau. Loh niki kemudian dia harus berhutang. Loh ngoten niku gharim hadirin. Angsal dikei zakat. Nah, atau kemudian dia ini utang untuk kemudian kepentingan pribadi dan keluarganya. Gini wau, kebutuhan ini kurang, akhirnya ngebon, ya. Kebutuhan ini ngebon lagi, jadi catatan ten bon wakil ini catatan ini, ya waduh gak iso nyaur akhirnya, lah dibantu dengan zakat, niki boleh namanya gharim, ya begitu itu, tetapi jangan ngebonnya utangnya untuk maksiat, ya sama geopo sampai utangake, andoan, ya itu kan nggak benar ya bolak-balik. Ya kalau untuk maksiat mboten angsal itu enggak boleh itu. Ini. Kemudian lagi setelah gharim itu ya wa fi sabilillah niki. Kalau di dalam kitab-kitab Fathul Qarib itu yang dimaksud wa amma sabilullahi, adapun sabilillah itu fahumul ghuzzatu, orang yang berperang memanggul senjata adalah para pejuang alladzina la sahla lahum fi diwanil murtaziqah. Pejuang yang tidak memiliki bagian pasti di dalam buku catatan keuangan negara. Andai kata ada tentara yang dibayar oleh negara, ASN, niki tentara yang di luar itu. Tentara yang imanan wahtisaban. Ya, jadi wis sukarelawan gak kepin dibayar. Ya, di dalam perjuangan dia bantu. Lah, kalau kemudian tidak dibayar oleh negara ini boleh dibantu dengan zakat mal atau zakat fitrah. Jadi sabilillah niku ya kelompok pejuang yang mengangkat senjata. Maka kalau kemudian ada kemudian sabilillah diartikan, loh sabilillah yo guru-guru ngaji lho. Kan berjuang di jalan Allah, mboten bener hadirin. Sabilillah itu ya pejuang niku yang memerangi kafir harbi dalam peperangan itu. Lah guru-guru ngaji, lah kalau guru-guru ngajinya sampun cukup berlebih, nggih mboten usah dikei zakat. Guru ini ngaji, ya ngaji ten TPQ, berangkat ten TPQ ndamel alfat hadirin. Ya, nggih mboten usah dikei sugih niku. Ya,
Jadi kalau kemudian gurune pun sugih, ustadz pun kaya, mboten usah. Loh, singen kula niku zakat tiang-tiang singen dikekno kiai. Loh, kiai singen niku bukan bodoh, pinter hadirin. Jangan suudon. Kiai-kiai singen niku habaib kiai-kiai singen yang menerima zakat ditampung tok. Kemudian diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Dia nggih kados wakil ngoten niku. Wonten tiyang butuh zakat ta? Nggih, harus kayak sampean. Dia hanya membagi tok niku, kiai-kiai singen. Lah tiang-tiang singen niku yakinnya lah timbang dikekno gak wong gak ya enggak jelas tak kekno kiai sing ahli agama. Pasti ambek beliaunya akan diberikan kepada yang berhak yang namanya mustahik. Lu tiang singen ngoten. Oleh karena itu ya kalau dilihat kemudian ada kemudian sudah cukup ya sudah. Loh tapi kurang saat guru ngaji niki memang membutuhkan ya jangan masukkan sabilillah. Sebab kalau dimasukkan sabilillah wa fi sabilillah kata-kata fi dzarfiyah itu maknanya dia ditempati lebih balik orang panitia. Tetapi kalau kemudian dimasukkan kelompok fuqara wal masakin, li tadi itu, li tamlik untuk dimiliki, guru ngaji dikai berlebih berapapun, mboten napa-napa miliknya kok. Ada guru ngaji ten kampung niku akhlake sae, arek lek ngaji niku mesti kerasan, semuanya seneng, wali muridnya seneng hadirin. Sehingga banyak dari wali muridnya wape ngekekno zakat fitrahnya kepada guru ngaji niku. Sehingga malam itu dia oleh 1 ton hadirin. Ya, loh. Begini gimana? Mboten napa-napa. Itu lil milki, jadi miliknya. Bisa jadi hari ini kemudian dia memang diberi zakat, tahun depan malah berzakat. Sebab apa? Pun sugi. Jadi lebok dimasukkan saja fuqara wal masakin, jangan masukkan sabilillah. Itu. Ya, niki. Kemudian yang terakhir nanti tinggal kemudian pertanyaan ya. Di sini dikatakan wabnis sabil. Anak ibn itu anak sabilu jalan, berarti anak jalanan. Boten. Wabnis sabil itu maknanya adalah musafir. Di tengah perjalanan kehabisan bekal, mungkin dompetnya hilang, mungkin bekal digawa atau katut, sehingga kemudian dia nggak bisa apa-apa. Balik mulai yoganok dana, kepada tempat tujuan yoganok, dibantu zakat untuk bisa sampai tujuan atau bisa kembali pulang. Dibantu dengan zakat. Niku musafir ngeten niki. Nah, selain itu nggih mboten usah. Engko berarti yang namanya Ibnu Sabil anak jalanan moro zakat dikekno kelompok pang. Ya mboten masuk hadirin, mboten masuk niki. Nah, niki yang menjadi catatan kita berkaitan dengan zakat niki. Monggo kita buka pertanyaan mawon. Siapa yang mau bertanya dipersilakan. Ibu-ibu mau tanya boleh. Kok kalau tinggal ibu-ibu tambah mantuk kok gak balik Bu. Nah niki. Siapapun boleh tanya. Nggih, Mas Zamroni dulu, Mas Zamroni, monggo Mas. Iya. Sampun Mas? Ya. Oh iya. Ya. Ada 2 yang ditanyakan Mas Zamroni niki. 1, famili yang di luar kampung boleh diberi zakat. Gini Mas. Beliau ini bertanya sebab apa? Sebab ada statement pendapat ulama yang muktamad kuat tidak boleh naklu zakat. Tidak boleh memindah zakat ketika masih di kampungnya membutuhkan. Nah, di dalam kitab-kitab fikih niku yang dimaksud dengan bahasa naklu zakat, mindah zakat itu ya nopo? Mindah zakat itu apabila dipindah barang zakatnya itu jaraknya masafatul qasri. Mengqasar salat boleh.
Jadi kalau kemudian samanten cipta mulya kok digeser zakati, mek kemudian nyabrang tok nang gang telu, ya belum dikatakan naglu zakah. Naglu zakah itu minda itu berarti kalau saman pindah nang Gresik ngono lho Mas. Ya mindah nang Tuban, lah itu yang boleh untuk mengkosor sholat. Kalau cuma dipindah nang Poleyan Muharto, gak apa-apa. Berarti belum sampai, loh kan sudah pindah kampung. Pindah kampung ya, tapi kan Balatus Zakah masih satu kota. Ya itu belum dikatakan mindah zakat. Berarti pemahamannya kurang. Kita ini ternyata yang jangan dikatakan, oh berarti mindah zakat pindah kampung. Pemahaman kita dulu seperti itu, tapi ternyata kalau di kitab masafah qasr. Dikatakan naklu zakah, mindah zakat itu apabila jaraknya boleh mengqasr sholat. Nah kalau cuman katakanlah cipta mulia dipindah tanggadang, mboten napa-napa hadirin. Ya, jangan-jangan masih sak kecamatan, sekalipun beda kelurahan. Gitu. Mboten napa-napa. Iku Mas, jaraknya masafah qasr. Itu. Ya, familinya di mana sih Mas? Contoh aja. Ayo, Jodipan. Dari katakan cipta mulia digeser nang Jodipan. Ya masih mboten napa-napa Mas. Ini belum sampai dikatakan naglu zakah. Mboten napa-napa. Pun suka akan mrika pun mboten napa-napa. Yang kedua, Mas Zamroni tanya, boleh enggak nenek diberi zakat? Ngeten. Nenek apa boleh dan tidak diberi zakat dilihat, ditafsil, diperinci. Apakah nenek ini kita tanggung nafkahnya? Kalau jawaban kita iya, setiap hari nenek ini karena sudah sepuh, kita tanggung nafkahnya. Berarti jenengan gak boleh memberikan zakat fitrah kepada nenek. Koyok-koyok zakat fitrah sama kena awake dewi sampean. Karena apa? Itu yang sama tanggung nafkahnya. Itu. Lah kalau tidak ditanggung nafkahnya, sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau tidak ditanggung nafkahnya. Tapi begini Mas Zamroni, di kitab Mughnil Muhtaj itu, andai kata ada orang tua, tidak kita tanggung nafkahnya, boleh enggak kemudian kita ini kemudian memberikan zakat kepada mereka? Di situ juga ditafsil, diperinci. Ada yang mengatakan boleh, alasannya tidak kita tanggung nafkahnya. Yang kedua, ini yang dipilih banyak ulama, tidak boleh. Loh, tidak bolehnya apa? Loh ini kan orang tua seharusnya lewat sepuh, tugasin jenengan untuk membuat dia sugih, membuat dia cukup. Ojo malah dikei zakat fitrah. Lah iso beras iku, Bu, Pak, niki wonten zakat beras, sampean kepin zakat ten sinten? Jenengan niati kula teraken. Lho ngono. Pak iki zakat kuwi oke sampean. Bu iki ya kurang apik niku, kurang sae. Gak tau ngekei wong tuwa ya ngekei pisan zakat. Sampean gak kalau ada anak kados ngoten ku wonten mboten? Bu, ngoten ku tiyang ngoten wonten, Bu? Tiange dugi ya, Bu? Ya. Nah, jangan hadirin, mosok setahun pisan moro kok gak zakat. Ya, sing apik nang wong tuwa ya hadiah, butuh ya apa wong tuwa ya. Jadi begitu. Ya, harusnya begitu. Kita ini nang wong tuwa niku ngoten. Ojo malah kemudian malah gak tahu ngekei belas, ngekei pisan zakat. Ya, iki lho ya zakatku. Sama eling-eling zakat iki. Arek lek ana ute ngoten julekno nggih. Nah niki. Nah, jadi ini menjadi termasuk nenek dan kakek, termasuk atas Mas, sama dengan itu. Idealnya kalau kemudian lek wonten mboten usah ngoten Mas. Kalau boleh niki nenek didatangi ya, nggawa 10 kilo ngono Mas. Ya. Mbah niki sing 3 kilo lek sampean badhe zakat ten sinten jenengan niati, lek mboten zakat kula tuntun kula terakan dateng sinten. Sing 7 kilo damel jenengan riyaya. Niki tak tambah duit 1.000 gawe masakane. Ingat lho, benjing kula sak keluarga mriki lho. Oh, tambah ngentek. Jadi penanya pertama, kedua wonten monggo. Ibu-ibu. Oh iya, Mas monggo, Mas monggo.
Nggih. Nggih, betul. Beliau maksudnya tanya begini, beras takziah. Takziah tiang nggawa beras wonten tiang pecah. Wah, kemudian beras takziah ngoten niku ya karena banyak kan. Ya banyak. Ya, kan bisa jadi kemungkinan ada yang meninggal. Seperti tadi malam niki wonten jamaah kita ten Bandulan wafat malam Jumat. Wah, hebat nih hadirin. Ya, wonten kerabat, ya napa Ustaz? Loh, sampean kok nangis? Tambah seneng ah. Loh, kok seneng? Mati malam Jumat Ramadan malam 25 loh niki. Wetil, hebat Gus. Luar biasa iki. Oh, kalian nangis, ojo nangis wis seneng. Samping niku sake amale beliau bukaji niki pun akeh amale. Sing seneng noten mergan niku tiyang kathah punan. Iya Ustaz ya. Iya seneng wis. Sing penting di rumah sing apik, ya apa kerabati dicedhekno malih, aja sampai ana apa-apa sih itu penting. Ah niku penting adanya. Ya. Nah, banyak orang datang bawa beras yang dinamakan takziah niku. Kemudian dari beras-beras niku kemudian sebagian diambil karena tanggal 25 berarti kemudian petang dinongkas wis gawe zakat. Oleh enggak beras iki tak gawe zakat? Jawabannya ngeten. Ketika beras takziah itu datang kepada ahli waris, itu statusnya milik siapa? Ngoten sih. Kalau dikatakan milik yang mati, boten saged, wong mati wis gak apa-apa. Idza mata ibnu Adam ing qata amalu, amalnya aja terputus, apalagi kepemilikannya. Maka begitu dia mati, seluruh miliknya pindah ke ahli waris itu. Enggak ada miliknya. Ya itu. Jadi kalau kemudian termasuk beras yang datang itu. Lah, beras takziah tadi itu ada yang bawa beras, ada yang bawa uang, ya. Kemudian itu milik siapa? Ya milik ahli warisnya. Begitu kemudian sudah dimiliki oleh ahli warisnya, ya, boleh enggak kemudian digunakan zakat? Jawabannya adalah karena ini milik ahli waris, jawabannya adalah sudah milik ahli waris karena diserahkan, jawabannya boleh. Ya, boleh. Tapi catatan berasnya itu yang dibolehkan ini beras yang sesuai yang dia makan. Kalau makannya katakanlah mentari, ya kalau ngetokno zakat sing kaya ngono. Iki mah enggak jelas apa Ustaz anune wis pokoke ana beras. Apa meneh pun dicampur, lek zakat mboten usah niku. Cari yang lain. Lagi kan duit barang. Lah kalau duit itu mau diberikan, duit itu diberikan ke sampean ahli waris, ya sudah milik sampean, ya kemudian sampean kemudian belikan beras, boleh yang demikian itu. Ini yang menjadi catatan kita ngoten nggih. Ya, nggih. Iya, monggo. Yang ketiga. Sampun, Bu? Nggih. Ada orang-orang yang kemudian zakat fitrah diberikan kepada satu keluarga, ada suami plus ada istri. Kemudian yang pantas, yang tepat itu saat kalau kita pilih zakat fitrah itu diberikan kepada suaminya atau kepada istrinya. Tentunya kalau zakat fitrah kepinsah diberikan kepada suaminya. Loh, kok suami Ustaz? Iya, suami ini yang menanggung nafkah keluarganya termasuk istri dan anak-anaknya. Loh, suaminya enggak mampu. Lah, maka enggak mampu itu dikai zakat. Karena dia enggak mampu, stroke Ustaz sakit. Lah, makanya dia enggak mau bekerja, enggak bisa bekerja itu, maka dibantu dengan zakat itu. Ya, wong sing sehat mboten mampu angsal kok zakat fitrah apalagi sakit. Ya. Apa kalau diberikan kepada istrinya sebab yang selama ini yang bekerja istrinya. Bekerjanya istri itu bukan sebuah keharusan. Yang wajib bekerja suami. Ya, kalau istri bekerja itu bonus mawon. Tetapi ya ngeten iki kemudian diberikan kepada suami. Ya, ini. Begitu kepada suaminya berarti begitu sudah diterima suaminya, itu hak milik suami.
Dari hak milik suami diberikan istri, dari ini kemudian diolah lagi ke zakat malih, terserah dia, itu hak milik kok hadirin. Ngoten Bu carane Bu. Wonten malih. Ya, Mas Bambang. Ya, sahabat kita niki, Mas Bambang niki, ya. Dia, Mas Bambang niki kemudian katakanlah nggak ada anak yang sudah balik lah. Namanya viral, Fatul, ya niki. Ya. Nah, kemudian anaknya sudah balik Ustaz. Kemudian saya nggak tanpa ngomong pada anak saya, langsung saya keluarkan zakat fitrahnya. Ngeten niki sah napa mboten? Jawabannya ditafsir, diperinci. Kalau anaknya yang sudah balik tapi belum bekerja, dia semuanya apa kata Mas Bambang, kemudian yang mengeluarkan zakatnya Mas Bambang, ya sudah waktunya memang begitu. Dengan catatan belum bekerja. Tapi kalau anaknya sudah mandiri, sudah bekerja, wis oleh kemudian penghasilan sendiri, dia sudah mandiri, maka kalau Mas Bambang langsung mengeluarkan zakat fitrahnya, mboten sah. Sebab dia mukallaf sudah berdiri sendiri. Supaya sah, izin. Nah, sama di mriki Pak Penggawean, aku njuk izin ya, zakatmu tak zakatno. Ojo ngetokno, oh ngoten alhamdulillah lek sakit nggih ngoten wong tua niku. Oh iya. Oh gak kenan lagi. Ya. Jadi akhirnya kemudian sudah izin karena apa? Dia sudah mandiri, golek duit dewi iso mencukupi kebutuhan. Jadi dia sudah tidak ditanggung nafkahnya supaya sah izin. Ya. Tak izin ya aku tak nggih, monggo ya sudah. Atau kalau tidak begitu katakanlah ada orang lain, sahabatnya Mas Bambang, siapalah katakanlah. Ya. Kemudian Mas Bambang, Mas, iki ono beras 3 kilo. Hadiahnya sampean ke zakat monggo. Sama dengan itu hadirin. Boleh gitu yang demikian ini. Jadi dilihat kalau balik. Kalau masih ditanggung nafkahnya oleh Mas Bambang, gak usah izin, gak apa-apa, memang tugasnya dia. Dia langsung ini zakat untuk putri saya namanya ini gitu. Tapi kalau dia sudah balik, sudah bekerja atau dia sudah punya suami, berarti tanggungannya suaminya dia. Kalau kemudian kepingin bantu, ya tinggal izin. Sebab di Madinah FM itu ada pertanyaan ngeten, bagaimana Ustadz hukumnya ya anak putri saya dengan cucu saya di rumah saya, berarti di rumah kakek neneknya. Sedangkan suaminya ini nggak bekerja, ya belum bekerja. Ketokane muales lah di niku satu. Kalau saja nih nggak usah kondo-kondo tak telepon niku kan seakan mah lek didawakno kan lha apa kon ngono dadi mantu. Tapi gak apa ya, akhirnya niki sangsal napa kula zakati. Boleh tapi syarat. Bagaimanapun juga suami pegang kendali, izin ke suaminya. Nak, bojomu ambil anakmu, zakati tak zakati, saman pisan tak zakati ya nak. Oh gak apa-apa Pak, monggo. Iku yang tua sing apik ya kok ngono iki. Oh blae niki. Angsal, pokoknya izin aja. Penanya tadi, nggih monggo Cik. Oh nggih. Gampangannya pertanyaannya, wong ninggal sholat dikei zakat oleh mboten. Dia mau ngomong gak enak, tadi rotok ditawakno, tidak melakukan kewajiban-kewajiban agama, gak sholat, ngoten mau to the point mau. Ya, bahasanya kitab niku tarikus sholat. Kula jelasaken ngeten, cek jenengan masuk akal. Dalam kitab Masail Mangthurah Imam Nawawi niku fatwai ngeten. Kenapa sih zakat fitrah, zakat mal itu tidak boleh langsung diberikan kepada tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Karena pertanyaan di situ, bolehkah zakat fitrah diberikan kepada tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat? Lagi-lagi jawabannya oleh Imam Nawawi ditafsir, diperinci.
Kalau ketika balik dia pernah sholat, akhirnya meninggalkan. Ya meninggalkan sholat itu, dulu sholat Ustaz. Tapi sajeki Arema itu pecah dari luru, akhirnya kamu gak sholat. Akhirnya kemudian belas gak tahu sholat saiki. Berarti tahu sholat kemudian ninggal sholat. Dan dia masih mengakui wajibnya sholat. Ngoten niku dibantu zakat boleh, zakat fitrah. Sebab dia pernah sholat. Tetapi kalau kemudian tarikus sholat meninggalkan sholat, jenengan tingali mulai cilik sampai gede, babar belas gak tahu sholat. Tidak pernah sholat, ini yang tidak boleh diberi zakat. Alasannya, lah ini alasannya. Alasannya Imam Nawawi, alasannya ulama, ten kitab niku, orang yang sudah wajib sholat, sudah balik, sudah wajib sholat, kok tidak sholat, dianggap dia ini belum balik. Ngapunten lho hadirin. Loh, lah kok bisa belum? Lah ya dia enggak sholat. Dianggap dia belum balik. Padahal zakat itu bagian daripada al-amwal. Bagian daripada harta benda. Harta benda tidak boleh diberikan kepada anak yang belum balik. Makanya anak yatim itu tidak identik dengan fakir, tidak identik dengan miskin. Maka yatim tidak masuk 8 golongan. Sebab yatim ini bisa jadi kaya. Ya, di dalam surat Al-Kahfi yang cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa, Nabi Khidir membangun tembok yang mau roboh. Loh, arek niku sugih adik. Sampai dengan wakana abuhuma solihah. Bapak ibu niku wong soleh. Hartanya melimpah tapi dititipno pamannya di kota ini. Berarti kaya itu adik. Yang namanya yatim itu mesti umumnya tidak harus miskin. Ya, dan yatim itu bahasa yatim niku memang belum balik. Maka dia enggak boleh dipegangi harta. Orang yang belum balik, anak belum balik tidak boleh dipegangi harta. Melakukan transaksi jual beli anak kecil yang belum balik tidak boleh. Kecuali hal-hal yang remeh yang memang sudah tidak bisa dihindari lagi. Bahasa ini kitab umumul balwa, merata sudah. Ono arek tuku cilok, tuku permen, angel kalau tidak dibolehkan, niku makfu hadirin. Kemudian arek tuku sesuatu yang kebutuhannya, mungkin beli pulpennya, gak apa-apa, karena apa? Sulit. Tapi kalau kemudian ada anak kecil belum balik, masih PAUD, kok transaksi jual rumah saem, waduh bahaya itu. Ini bisa terjadi penipuan nantinya, mboten asal, mboten sah. Termasuk niku wau. Dianggap karena orang tarikus sholah itu belum balik, maka tidak boleh dikei zakat. Lah, diberikan kepada siapa? Ya diberikan kepada ketika dia sampun sepuh, biasanya mangane melok sopo. Anake sat, ya kekno anake. Mas, niki untuk bapak sampean, sampean kelola mawon pun zakat fitrah, tapi saya serahkan sampean. Manusia tambah iki lho bapak sampean sing gak sholat berarti durung balik iku. Ya. Mboten usah tambah ngono hadirin. Ya, diberikan kepada siapa yang ditanggung, yang biasa nanggung nafkahnya. Tapi kesulitan ini pertanyaan dilanjutkan, lah kalau tidak ada yang nanggung nafkahnya dia sendiri, ya rodok repot hadirin. Ya, cara kita memberikan itu kesulitan. Maka fikih ini masih memberikan kelonggaran, pernah sholat akhirnya tidak, oleh DKI, masih boleh. Tapi kalau sama sekali tidak, yaitu tanya lagi di Madinah FM. Ya, tapi sholatnya ngene Ustaz, setahun pisan riyo tok. Atau ketok mek Jumat tok. Lek ketok Jumat tok insyaallah berarti Jumat kan mesti fardhu ain hadirin. Kalau bendinane gak ketok mungkin dhek sholatin nang Roma. Kok tahu Ustaz mungkin dia bendino sarungan tok insyaallah mi sholat pe. Ya, lek suwalan cekak ambek godoro lha iku rada abot. Tapi insya Allah sarungan tuh insya Allah mungkin omah sekalipun kita nggak tahu mungkin ya kayak ono nggak apa-apa ya itu. Jadi kalau kemudian yang begitu ketika ditanya diuber lah kemudian deh nggak ada yang menanggung ya itu sing rada apa tadi kita memberikan zakat itu ke situ berat. Ah ini ada lagi ya Ci monggo Ci.
Ya, beliau bertanya kalau ya, ada suami menzakati istrinya yang TKI lah katakanlah. Nggih, kula niki pernah diundang hadirin. Pengajian jauh hadirin. Sing ngundang kanca jagalan, tiang jagalan. Diajak ten desane sing wedok niku. Sak desa niku kemudian wong lanang tok hadirin. Sak kam iki kok wah lanang tok. Ibu-ibu ana ibu sepuh wong loro gak wong telu. Iki mosok sak masjid wong lanang tok. Iki ten pundi sing ngapun TKI kabeh Ustaz. Waduh. Lah kon kok lanang itu ya apa anu gitu. Jadi kalau boten wonten Ustaz sedanten waduh. Lah niku terjadi memang ada itu. Sak kampung TKI karena wong wedok iblas ini. Nah, akhirnya kemudian beliaunya kemudian tanya lagi, andai kata kemudian zakat istrinya yang ada di Saudi atau di lain tempat jauh itu di negara lain, di zakat fitrah di kampungnya, boleh atau tidak? Jawabannya karena dia sebagai kepala keluarga, maka dia mengeluarkan zakat untuk istrinya yang dia tanggung, seharusnya dia tanggung nafkahnya, ya boleh. Dari segi bolehnya memang harus dia, ya. Loh, tetapi istrinya di luar, nah itu yang masalah. Sebab zakat fitrah niku di mana tenggelamnya matahari seseorang itu, di situ zakat fitrahnya supaya tidak naklu zakah minda zakat. Nah, kalau menurut pendapat yang kedua, Imam Ibnu Ujail al-Yamani, minda zakat itu angsal, selesai sudah. Kalau menurut Imam Ibnu Ujail, ya jadi minda zakat oleh, ya sudah dia bayarkan di sini tidak di sana. Ya selesai sudah kalau begitu. Sing paling bagus Ustaz, yang paling bagus itu biar di sana dia zakat sendiri, di sini zakat sendiri. Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yo apa zakat aku no Saudi ya apa? Lah iso zakat kono ae wis kurma kono lho, zakat kono iso. Aja nok kene wis. Jadi di mana sampean berada sampean zakat kono. Nah, dan saya di sini tak zakat di sini. Gitu. Nah, gitu Ci yang bagus itu. Apa? Iya, kalau masih ditanyakan lagi, ya, kemudian yang di sana, yang di luar itu gak mampu zakat. Kalau nggak mampu zakat kan dia dipertanyakan apakah dia nggak dibayar bulanan atau ada bayar kurang. Katakanlah bayaran tapi langsung dikirim sini dan duit di sini. Kalau memang dianggap kurang, kalau memang mau dibayarkan di sini, karena sebagai kepala keluarga suaminya membayarkan di sini, dari segi membayarkan itu perempuan itu sah, tapi dikatakan naklu zakah minda zakat. Kalau tadi menurut Imam Ibnu Ujail mengikuti pendapat itu selesai. Wis aku tak menurut imam ulama sing ngolehno. Tambah no kono tambah gak zakat, terus tak no kene zakat. Ya sudah, panjenengan mengikuti itu ya sah. Sekalipun bukan yang terbaik daripada tidak sama sekali. Ngoten. Wonten malih? Masih ibu-ibu ada? Oke. Kalau kemudian yang perempuannya ini yang bekerja, yang laki-lakinya kemudian tidak bekerja, laki-laki tidak bekerja, perempuannya bekerja. Bagaimanapun juga kepala rumah tangga tetap laki-laki. Nah, kemudian berarti laki-lakinya tidak mampu. Kalau laki-lakinya tidak mampu, kemudian perempuannya yang mampu, dari segi boten zakat, bisa jadi gak wajib zakat. Baik untuk suaminya ini, kepala rumah tangga, atau kemudian untuk istrinya. Tetapi kemudian istrinya, Pak, kalau gak zakat kok gak enak. Ya, rupanya kalau gak zakat gak enak. Sing enak, wis nginae, wong duitku ya cukup. Iki ono kemudian beras loro 3 kiloan,
iki tak kekno sampean sama zakati, ayo zakat wong loro nang ndi. Niku istri yang luar biasa, istri solihah ngoten niku. Ya kalau bisa begitu. Ya saya yang begitu. Jadi ada solusi hadirin. Ya. Jadi kalau dari segi wajib, nggih mboten wajib karena memang suami nggak ada pekerjaan yang tetap. Ya, apalagi memang dia nggak ada. Tapi kalau istrinya kemudian berlebih karena yang bekerja, akhirnya istrinya membayarkan kepada untuk suaminya dan dirinya, boleh. Malah di kitab niku ngeten. Karena suaminya nggak mampu, istrinya yang nggak mampu, zakat fitrahnya istrinya dikekno suaminya, boleh hadirin. Tapi kan enaknya lebih bagus zakat dewi-dewi. Istrinya ngekei zakat loro, Pak iki zaman tak kai, tapi zakat nenang sopo, lah aku tak zakat nenang wong sopo. Ayo wis enak ditokno. Niku lebih aman. Ngoten niku. Ya, wonten malih cukup? Boleh. Yang belakang. Nggih Mas, monggo. Oh nggih. Andai kata kemudian panitia datang menyerahkan beras, apa yang menampani harus kepala keluarga atau kemudian boleh istrinya? Istrinya boleh, asal yang balik ya. Jadi yang di situ jangan diserahkan zakat pada anak kecil di rumah itu. Bapakmu nang le, mboten jelas nih wong rupane ngluyur gak balik. Lho ya apa sih? Bapakmu ki ya apa bapakmu? Lah itu. Jadi kalau kemudian diberikan kepada siapa? Diberikan. Kalau enggak ada kepala keluarga, istrinya ada enggak? Ada. Sampun. Boleh begitu. Kan intinya balik diberi. Anu nggih, amanat Bu niki damel bapak kali jenengan sak keluarga. Oh nggih Mas. Kok sakmene lho, sakmene siku Mas. Ya, jadi seperti itu. Ngoten nggih. Jangan diberikan pada yang enggak balik. Itu. Termasuk niki hadirin. Jangan menyerahkan zakat ngongkon arek cilik sing durung balik. Nak, berangkat atau nak? Ya iki gawon kabeh, arek durung balik, jangan hadirin. Tadi yang belum balik itu enggak sah. Kan kebiasaan sebagian di antara kita ngene. Ya ora tuh gak enak awak, wis kon budal tahlil nak, wis abano bapak omahe. Ya. Ini. Ya, Mas, terakhir nggih, terakhir. Ibu ada yang tanya lagi, ampun. Oh, segar Mas, nggih. Nggih. Karena panjenengan itu sebenarnya adalah rumah-rumah panjenengan. Haknya hak penuh panjenengan. Sebelum disewa orang yang dia hak panjenengan diserahkan. Maka idealnya, bahasa idealnya, lek saged memang tidak menerima selain yang seagama. Cek mantep hati kita niki. Nggih. Ini ku mengawali begitu. Karena begitu. Lah dogine ten kula nggih kuplukan barang Ustaz. Ya, tak kira nggih padha-padha ambek awake dhewe. Ya, ternyata pun rorone keri lah kok masa ngono gitu. Terus ya napa? Nggih, nyun sewu. Panjenengan nggih menawi tegas tapi yang santun. Ngapunten Mas. Niki biasane ngampun kula niki sak keluarga nggih muslim. Nggih niki nggih ngeten. Lek wonten ngoten niku rasane kurang serasi. Ati kula kok mboten ejo ngoten. Gimana Bu, ini sudah keyakinan. Nggih pun ngeten mawon, jenengan pilihan mawon. Ya, karena ini satu rumah dengan kita, ya, dan kita nggak bisa kalau begini nanti gak turun rahmat, azab niku. Buatan rahmat karena kalau nok patung, nok gambar itu alamat rahmat buatan turun di rumah niku. Pilihannya wonten kali Mas. Jenengan copot, mboten usaha menampakkan ngeten, jenengan boleh di sini, atau jenengan pindah ke tempat lain, duwe tak balik no. Wah harus tegas ngoten, tapi yang santun. Lah duwe tak gawe satu, iku rada abot. Ya, ya digalekno. Ya, iki. Ya, ya. Gila jenengan kangelan duwe, jenengan nyile mawon kaji mail pun dang mari pun. Pun selesai pun, selesai pun. Nah, ya. Nggih. Sampun wonten Mas panjenengan terakhir pun, monggo.
Enggak. Hmm. Ah. Kakaknya berarti kakaknya. Ah. Sekarang pertanyaannya kakaknya yang meninggal itu apakah dia ahli waris? Apa? Mm-mm. Oh gitu. Jadi solusinya kalau sudah berasnya campur, kan gini ini kita nggak tahu saat ini beras siapa. Terus siapa kemudian solusinya kalau campur? Ya kalau memang kemudian sedangkan uangnya pun didamel sedanten, ya kan berasnya bisa dijual. Dijual kemudian dapat uang, uangnya diberikan beras yang biasa kita makan. Itu solusinya. Kalau enggak, kalau kakaknya mau membeli sesuai dengan apa yang biasa kita makan, nggih monggo, mboten napa-napa. Ngoten. Sampun nggih, lek dilanjutkan jam 8 niki boleh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Innal aisha aishul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.